Memelihara kesatuan roh. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, itulah perintah yang kita baca dalam Efesus 4 ayat 3. Dalam teks Yunani, kita membaca Spoudazontes teire, ten henoteta tu pneumatos, ensindesmo tes eirenen. Kita dapat menerjemahkannya dengan senantiasa berusaha menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh atau hei henotes tu pneumatos, saudara, adalah kesatuan yang telah diciptakan oleh Roh Kudus. Manakala Ia menghimpun orang-orang yang percaya kepada Kristus ke dalam satu tubuh, yakni hei eklesia, gereja atau jemaat, di mana mereka menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus, sumpolitai ton hagion, dan anggota-anggota keluarga Allah, oikeoi tuteu. Efesus 2 ayat 19. Mereka berasal dari berbagai bangsa, baik Yahudi maupun bangsa-bangsa yang dianggap kafir. Mereka telah dipilih dan ditentukan Allah menurut anugerahnya semata dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, untuk menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 6. Mereka telah ditebus oleh Kristus saat Ia menyerahkan diri dan mati untuk mereka. Efesus 1 ayat 7, 5 ayat 2 dan 25. Roh Kudus ada pada tiap-tiap orang di antara mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Kristus dan sebagai jaminan bahwa mereka telah diselamatkan dan kelak akan menerima segala berkat rohani di dalam sorga yang telah disediakan Allah bagi mereka. Efesus 1 ayat 3, ayat 13 dan 14. Dengan perkataan lain, saudara, kesatuan roh adalah keutuhan jemaat atau gereja, atau keutuhan keluarga Allah, atau keutuhan tubuh Kristus. Memelihara kesatuan roh berarti memelihara keutuhan jemaat, komunitas iman yang di dalamnya orang-orang menikmati dan merayakan kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan, serta saling mengasihi dan melayani seturut dengan prinsip dari tiap-tiap orang menurut karunia-karunia yang ada padanya untuk tiap-tiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Lihatlah Kisah Para Rasul 2 ayat 45, Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35. Dengan terpeliharanya kesatuan atau keutuhan itu, saudara, gereja atau jemaat benar-benar hidup sesuai dengan jati dirinya, yakni umat manusia yang baru, kainos anthropos, Efesus 2 ayat 15, yang telah diciptakan Allah dalam Kristus melalui pemilihan kasih karunia, pengorbanan Kristus, dan penghimpunan oleh Roh Kudus. Umat manusia yang baru ini, saudara, menyampaikan damai Kristus kepada umat manusia dan mengedukasi kuasa-kuasa yang telah dikalahkan oleh Kristus. Perhatikanlah Efesus 2 ayat 17 dan 3 ayat 10. Umat manusia yang baru ini di satu sisi menawarkan jalan hidup alternatif kepada umat manusia yang letih, lesu, dan berbeban berat di sebuah dunia yang kekeringan kasih, syarat dengan kekerasan dan ketidakadilan, yang jauh dari kedamaian, dan seolah menjadi milik para pemenang berhukum rimba.
Di sisi lain, saudara, umat manusia yang baru ini memiliki suara yang berwibawa ketika ia berbicara mendukung penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, penguatan hak-hak sipil, demokrasi partisipatoris, keadilan sosial, toleransi, dan pluralisme. Juga ketika ia berbicara menentang rasisme, ketidakadilan gender, diskriminasi, politik identitas, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan imperialisme. Mengapa? Karena dukungan dan penolakan itu sesuai dengan nilai-nilai Injil yang telah diamalkan dalam kehidupan umat manusia yang baru. Kesatuan teori dan praktek, kata-kata dan perbuatan, nilai-nilai dan kehidupan membuat gereja atau jemaat memiliki wibawa, bahkan kekuatan untuk memperbarui umat manusia. Lantas saudara, bagaimana memelihara kesatuan roh atau keutuhan gereja atau jemaat itu dilakukan? Pertama saudara, kita harus belajar saling bertoleransi. Rasul Paulus berkata-kata tentang anekomenoin aleilon. Anekomenoi aleilon. Terjemahan baru LAI menerjemahkannya saling membantu. Perhatikan Efesus 4 ayat 2. Tetapi kata aneko, saudara, yang merupakan kata dasar dari anekomenoi, bisa berarti memikul, menanggung, bersabar terhadap, mengizinkan, atau tetap melakukan. Dalam konteks gereja atau jemaat yang terdiri dari orang-orang dari berbagai suku dan bangsa, dengan adat istiadat dan budaya bahkan latar belakang sosial yang berbeda-beda, toleransi atau kelapangan hati sangat penting. Kita harus belajar saling bertoleransi di dalam gereja atau jemaat. Kedua, kita harus bertumbuh dalam karakter Kristen. Agar dapat bertoleransi, saudara, dibutuhkan karakter yang tak lain dari buah Roh Kudus, kasih atau agape, yakni kesediaan untuk menerima dan membangun sesama, menerima di dalam komunitas iman dan membangunnya bersama komunitas iman. Kerendahan hati atau tapeno frosune, yakni kesadaran bahwa saya yang bukan siapa-siapa telah diterima oleh Tuhan, sehingga tiada alasan bagi saya untuk tidak menerima orang yang berbeda dengan saya. Kelemah lembutan atau protes, yakni kesediaan untuk mendengar dan memahami orang lain meski bukan berarti selalu setuju. Dan kesabaran atau makrotumia, yakni kemampuan untuk tidak tergesa-gesa memberikan penilaian negatif dan menolak orang atau pendapat yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, saudara, kita harus mengupayakan damai sejahtera. Kita memelihara kesatuan roh dalam, dengan atau oleh ikatan damai sejahtera. Kita menemukan istilah ensidesmo tes erenin, dalam ikatan damai sejahtera, atau oleh ikatan damai sejahtera, atau dengan ikatan damai sejahtera. Eirene yang di sini diterjemahkan dengan damai sejahtera, saudara, adalah padanan Yunani untuk kata Ibrani shalom. Dalam shalom terkandung kerinduan yang mendalam akan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera berarti mengupayakan agar gereja atau jemaat menjadi komunitas yang cinta damai, cinta keadilan, atau menjunjung fairness dan sejahtera. Dalam hal ini, saudara, kata koinonia atau persekutuan menemukan maknanya yang sejati. Perhatikanlah Kisah Para Rasul 2 ayat 42.
Tiap-tiap orang berpartisipasi dalam menciptakan dan menikmati kesejahteraan sebagai umat Sang Mesias. Tiap-tiap orang berkontribusi, memberikan sumbangsi sesuai dengan kemampuannya, yakni karunia-karunia yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan tiap-tiap orang menerima sesuai dengan kebutuhannya. Komunitas yang anggota-anggotanya cinta damai, berjiwa adil atau fair, dan sejahtera adalah komunitas yang keutuhannya atau kesatuannya lebih mudah dipertahankan. Keempat, saudara, kita harus memegang teguh asas-asas kepercayaan atau keyakinan kita bersama. Kita perlu memiliki our shared convictions yang jelas. Itu adalah hal-hal esensial kekristenan yang kita yakini bersama, yang mengikat kita sebagai komunitas iman. Dengan kesadaran dan sukarela, tiap-tiap orang menerima our shared convictions sebagai ungkapan doktrinal, pengajaran, dan etis moral dari jati diri kita sebagai gereja atau jemaat. Dalam konteks inilah, saudara, Rasul Paulus menyebutkan dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kita melihat struktur Trinitarian, ketritunggalan Allah dalam our shared convictions ini. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Berdasarkan struktur ini, saudara, dikemukakan keyakinan tentang satu tubuh atau satu gereja, atau gereja yang esa, satu pengharapan, dan satu baptisan. Dalam konteks sejarah kekristenan, Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6 ini memperlihatkan salah satu upaya awal dari gereja untuk merumuskan asas-asas kepercayaannya. Kelak, upaya tersebut dilanjutkan. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius diterima secara ekumenis sebagai asas-asas kepercayaan gereja Kristen. Berpegang pada ketiga pengakuan iman ini, saudara, kita terhisap atau terbilang atau tergolong atau tercakup di dalam keluarga besar kekristenan, gereja yang am. Keyakinan bersama atau our shared convictions yang diterima dalam sidang raya Mennonite World Conference tahun 2006 adalah asas-asas kepercayaan gereja-gereja Anabaptis Mennonite sedunia. Berpegang pada keyakinan kita bersama, kita menyatakan diri sebagai bagian dari komunitas global Anabaptis Mennonite. Asas-asas kepercayaan GKMI yang sedang disusun bila nanti diterima dalam sidang MPL keempat Sinode GKMI tahun 2023. Akhir September mendatang, dan disahkan dalam sidang raya Sinode GKMI tahun 2024 tahun depan, akan menjadi ungkapan iman dan etis Mennonite khas GKMI. Berpegang pada asas-asas kepercayaan GKMI, saudara, kita menyatakan diri sebagai bagian dari gereja Kristen Muria Indonesia. Saudara, bertoleransi, tumbuh dalam karakter Kristen, mengupayakan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Berpegang pada asas-asas kepercayaan bersama. Itulah 4 pokok untuk memelihara kesatuan roh atau keutuhan gereja atau jemaat. Selamat Hari Pentakosta. Selamat ulang tahun ke-73 untuk PGI. Dirgahayu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Terpujilah Allah. Amin.